Kemarin kita telah membaca dua hadis, yaitu terkait dengan al-istinthar dan juga hadis tentang larangan seorang memasukkan kedua tangannya di dalam bejana hingga dia mencucinya. Ada yang membaca hadis kemarin? عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فلينتثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه متفق عليه. وعنه رضي الله عنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده متفق عليه وهذا لفظ مسلم. Jazakallah khair. Barak fik. Hadis yang kita baca kemarin, ada yang menyimpulkan hadis kemarin yang terkait pembahasannya ke tangan kanan. Istinthar. Hadis yang pertama kemarin masalah tentang istinthar bagi siapa yang bangun dari tidur. Maka di sini ada dua perkataan. Yang pertama bahwasanya itu istinthar itu disunahkan bagi orang yang ingin berwudu. Kemudian perkataan yang kedua bahwasanya istinthar itu disunahkan bagi orang yang ingin berwudu ataupun tidak berwudu, karena ilahnya adalah untuk menghilangkan syaitan yang menginap di hidung. Kemudian hadis yang kedua, padanya terdapat dua masalah. Masalah yang pertama, Kesimpulannya bagaimana? Karena kesimpulannya hukum al-istinthar disunahkan. Hukumnya adalah Mustahab. sunnah. Kemudian hadis yang kedua, terdapat dua masalah. Masalah yang pertama yaitu hukum memasukkan kedua tangan ke dalam bejana bagi siapa yang bangun dari tidur. Maka di sini terdapat dua pendapat. Pendapat yang pertama pendapatnya jumhur ulama, mereka mengatakan bahwa larangan di situ adalah larangan likaroha. Kemudian yang kedua, bahwa di sisi madhab Hanabilah, mereka mengatakan hukumnya haram bagi siapa yang menyelupkan tangannya ke dalam bejana sebelum dia mencucinya sebanyak 3 kali. Kemudian masalah yang kedua, yang rojih adalah pendapat yang pertama, pendapat jumhur. Kemudian masalah yang kedua yaitu apakah ini khusus untuk pada tidur malam atau tidur siang? Maka jumhur mengatakan bahwa ini adalah perkara yang umum, tidur malam ataupun tidur siang. Iya. Sebutkan tidur malam karena kebanyakannya. Kebanyakan. Jazakumullah khair. Barak fikum. Kita lanjutkan hadis yang ke-39. Siapa yang hendak membaca hadis? وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض. Jazakumullah khair. Barak fik. Qala muallif rahimahullah ta'ala, ini Al-Hafidh Ibnu Hajar, wa an Laqit ibni Sabirah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Laqit bin Sabirah beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, asbigil wudu, itu perbaguslah dalam berwudu, wa khallil bainal asabi,
dan selailah, itu menyela-nyela di antara jari-jari. Wa baligh fil istinsak, kemudian diperintah untuk ya berdalam-dalam dalam al-istinsak. Illa an takuna shaiman, melainkan engkau dalam keadaan atau engkau sedang puasa. Akhrajahul arba'ah wa sahahu Ibnu Huzaimah. Dan dalam lafaz Abi Dawud, oleh Abi Dawud fi riwayah idza tawadda'ta famatmid, apabila engkau berwudu maka famatmid, itu berkumur-kumur. Qala syarih hafizahullah ta'ala tahrijul hadis Lakid bin Sabirah rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa isnaduhu sahih. Kemudian zada Abu Dawud fi riwayah itu idza tawadda'ta famatmid, ya, dengan isnad yang rijalnya sahih. Illa annal aktsar wal ahfad min ruwati hadzal hadis lam yadhkurha, ya, melainkan bahwasanya kebanyakan ulama yang meriwayatkan hadis ini dan lebih, ya, hafalannya lebih kuat, mereka tidak menyebutkannya. Di kesimpulannya wasohahaha al-Albani fi sahih Abi Dawud, ya, li dhahiri sanad. Ini kesimpulan yang, ya, diberikan oleh syarih bahwasanya Syekh Albani rahimahullah taala mensahihkan dalam Sahih Abi Dawud karena dhahirnya sanad. Kemudian pembahasan dari hadis ini, al-masalatul ula tentang isbahul wudu, tentang, ya, menyempurnakan wudu, memperbagus, menyempurnakan, ya. Jadi makna isbahul wudu, ya, yaitu adalah itmamuhu wa takmiluhu alal wajhi asyar'i, yaitu menyempurnakannya, ya, sesuai dengan syariat, itu sebagaimana yang ditunjukkan dalam syariat. Wa hukmuhu in kana al-udwu, apabila anggota yang alladhi yuksalu minal a'dha allati yajibu an tuksal fa yajibu al-isbah, itu jika anggota badan yang dicuci itu termasuk anggota yang wajib untuk dicuci, ya. Jadi anggota wudu yang wajib dicuci, maka hukumnya hukumnya wajib untuk melakukan al-isbah, yaitu disempurnakan. Fala budda ay yuksal al-udwu kamilan, maka harus, ya, dicuci anggota wudu tersebut secara sempurna. Contohnya adalah al-yad, ya, warijal, al-yad dan tangan dan rijal, yaitu dan kaki, ya. Tangan dan kaki harus dicuci dengan dengan secara sempurna. Wa in kana al-udwu alladhi yuksal minal a'dha, dan apabila anggota wudu yang dicuci itu tidak allati la yajibu an tusal, tidak wajib untuk dicuci, fa isbahuhu yakunu min babil mustahab, maka menyempurnakan ini dalam mencuci ini hukumnya sunnah. Seperti ka ghuslil kaffain, itu di awal wudu hukumnya sunnah, awal wudu. Wa ka ghuslil al-a'dha marratan thaniyan wa thalithan, ya, begitu juga, ya, ketika mencuci cucian yang kedua dan cucian yang ketiga, karena yang wajib cucian yang pertama, ya. Jadi kesimpulannya, ya, isbahul wudu, apabila, ya, anggota wudu yang dicuci itu, ya, hukumnya wajib, maka isbahnya, ya, itu wajib, seperti tangan dan kaki. Apabila anggota wudu yang dicuci itu ya, itu hukumnya sunnah, maka, ya, menyempurnakannya hukumnya sunnah. Kemudian al-mas'alatu tsaniyah,
tentang tahlilul asabi' fil wudu, yaitu menyela-nyela jari ketika berwudu. At-takhlil huwa at-tafriq baina asabi'il yadain. Ini apa namanya? At-tafriq itu menyela-nyela ya di antara apa? Di antara jari-jari. Atau apa? Menyela-nyela di antara apa? Ya, arjulain, yaitu apa? Di sela-sela dimasukkan jari-jari ya ke tangan ataupun ke kaki. Itu biwasitati al-asabi' al-ukhra. Dengan menggunakan apa? Jari-jari yang lainnya. Ya. Tujuannya apa? Li ajli wusulil ma ila ma bainaha. Itu supaya sampai air itu kepada apa yang di antara jari-jari. Wa hadza takhlil, dan takhlil ini jumhur ahli ilm mereka berpendapat yaitu apa? Istihbabahu faqat. Yarawna istihbabahu faqat. Yaitu mereka memandang ya akan sunnahnya. Ya, maka perintah yang terdapat dalam hadis yaitu apa? Wa khallil bainal asabi' adalah lil istihbab. Ya, jadi perintah di situ untuk istihbab, berarti ada yang memalingkan, ada sharifnya. Ya, lil istihbab. Li wujudi ma yasrifuhu anil wujub ilal istihbab. Dikarenakan adanya apa yang memalingkannya dari apa? Dari kewajiban kepada istihbab. Dan dalilnya adalah wa huwa al-ati. Al-awwal annal murada min taksil al-a'dha al-wajibah fil wudu. Karena yang dimaksud dengan namanya mencuci anggota yang wajib di dalam wudu itu adalah apa? Itu sampainya air. Ya, wusulul ma ila jami'il ajza' fiha. Itu sampainya air ya kepada seluruh ya bagian-bagian anggota wudu, atau jaroyan alma ya, atau apa? Jaroyan alma, itu apa? Mengalirnya air ila jami' ajza'il ad ya, ila jami'i ajza' al-ud. Itu apa? Sampainya air, mengalirnya air kepada semua anggota wudu. Fa idza hasala hadza min duni takhlil, maka apabila ini sudah terwujud ya dengan tanpa menyela-nyela, fala yakunu takhlil laziman, maka ya menyela-nyela tersebut bukanlah suatu kelaziman, bukan suatu keharusan. Ya, wa innama min babil ihtiyat, hanya saja itu termasuk dalam bab ya al-ihtiyat, yaitu untuk ya kehati-hatian bahwasanya air itu misalnya apa belum masuk ya pada anggota wudu yang dicuci. Jadi mimbab ihtiyat atau wal kamal, yaitu apa bentuk kesempurnaan, fayakunu mustahabban, maka hukumnya mustahab, yaitu disunahkan. Kemudian yang kedua alasannya atau pemalingnya dari wajib kepada sunnah, ana katsiran minas sahabah, bahwasanya kebanyakan dari sahabat wasofu, mereka mensifati ya melihat wudu'an Nabi SAW, yaitu tata cara wudu Nabi SAW, walam yadkuru anhu, dan tidaklah mereka menyebutkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam annahu ya sallallahu alaihi wasallam kana yukhallil baina asabi al-yadain wa asabi ar-rijlain. Itu apa? Ya tidak menyebutkan bahwasanya beliau menyela-nyela jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Ya. Sehingga fahala yadullu ala anna Nabi sallallahu lam yakun yudawim alaih. Ya. Jadi yang menyebutkan beliau menyela-nyela ini ya lebih sedikit. Dan kebanyakan sahabat ya mereka melihat beliau tidak apa? Menyela-nyela. Berarti ini apa? Menunjukkan bahwasanya Nabi SAW itu lam yudawim, yaitu tidak terus-menerus melakukan tahlil, yaitu apa? Tahlil menyela-nyela. Li adami wujubihi, karena tidak wajib. Wa hadha huwa rajih. Ini adalah yang rajih. Ya, dan ini adalah yang lebih kuat. Illa idza lam yasil alma ila hadhil ajza' minal asabi. Kecuali apabila tidak sampai air kepada bagian-bagian wudu ini ya,
karena misalnya li'anal ma qalil, karena airnya sedikit, atau dikarenakan apa? Jari-jari itu apa? Multasiqah bi ba'diha, karena apa? Ya, kelihatan lengket, terlalu dekat, sehingga nanti khawatir bahasanya air itu tidak sampai, jarinya maksudnya lengket gimana? Maksudnya sangat berdekatan, ya. Maka pada keadaan ini wajib melakukan takhlil ittifaqil ulama. Ya, li'annal wajib, karena yang wajib adalah ya mengalirnya air atau sampainya air kepada semua anggota wudu. Dan sesuai kaidah wa malayatimu al wajib illa bihi bahwa wajib. Ya, dan apa yang tidak sempurna suatu kewajiban melainkan dengannya, maka hukumnya wajib. Jadi tidak sampainya air kepada anggota wudu melainkan harus apa? Harus menyela-nyela, maka hukumnya menyela-nyela apa? Wajib. Ini praktek kaidahnya. Jadi apa yang tidak sempurna suatu kewajiban, yaitu apa? Sampainya air, melainkan bihi dengan apa? Menyela-nyela, maka menyela-nyela itu hukumnya wajib. Jadi paham ini ya? Jadi tahlil al-asabi itu hukumnya sunnah, ya, kecuali pada keadaan ya di situ apa? Misalnya jari-jarinya terlalu dekat, ya, kemudian kelihatannya belum masuk air, maka di situ menyela-nyela, ya, maka itu dia menyela-nyela. Kemudian masalah yang ketiga, al-mubalaghah fil istinsyaq, yaitu mubalaghah ketika istinsyaq, ketika menghirup air. Wahya jadbul ma biquwah ilal anfi, ya, itu apa? Menghirup air dengan apa? Dengan kuat, dimasukkan ke dalam hidung. Gimana rasanya? Yang sudah mencoba? Gimana? Ya, kadang ada bau enggak? Ya, kadang ada bau. Ya, kalau masuknya sampai apa? Sampai dalam, sampai ujung. Ya, nanti antum perhatikan ada bau. Dan itu diantaranya ya, insyaallah orang yang apa? Melaksanakan wudu dengan ya seperti itu, insyaallah apa? Ya, lebih jarang terkena apa? Flu. Ya, kamu ketika flu mungkin bisa diusahakan apa? Agak dihirup terlalu dalam, kemudian ya istinsar, yaitu dikeluarkan. Insyaallah kalau obat flu itu ya, insyaallah baik untuk obat ya kalau terkena flu misalnya. Waladhi alaihi jumhur ulama, ya, dan yang menurut pendapatnya jumhur ulama, annal amra bil mubalaghah fil istinsyaq li ghairi sha'im lil istihbab wa laysa lil wujub. Jumhur ulama berpendapat bahasanya mubalaghah, ini bersungguh-sungguh dalam istinsyaq bagi seorang yang tidak berpuasa itu adalah istihbab. Ini jumhur, ya, dan bukanlah wujub. Kenapa? Karena yang wajib adalah sampainya air kepada hidung, ya. Yang wajib adalah sampainya air kepada hidung, ya. Wa hadza yahsul, dan ini sudah terwujud walau yaitu sekalipun tidak apa? Menghirup air dengan kuat, misalnya cuma sedikit, ya. Masukkan air ke dalam hidung sedikit, enggak sampai ke dalam. Yaitu apa? Fa fi sahihain idza tawaddaa ahadukum, apabila salah seorang dari kalian fala yaj'al fi anfihi ya tsummal liyastanthir, yaitu fala yaj'al fi anfihi, yaitu apa? Dia ya masukkan air ya di hidungnya, kemudian dia melakukan istinthar, yaitu dikeluarkan. Fatakunu mubalaghah amran zaidan, maka mubalaghah bersungguh-sungguh ya berdalam-dalam ini ya suatu perkara tambahan alal wajib, ya, atas kewajiban, maka ini termasuk apa? Mimba bil kamal wal afdal, itu bahasanya termasuk bentuk kesempurnaan dan afdal. Jadi kalau misalnya sedikit saja sudah masuk air itu ke dalam hidung kemudian dikeluarkan, sudah terpenuhi, ya, sudah terpenuhi. Kemudian waladina wasafu wudu'a Rasulullah SAW dzakaru anhu al-istinsyaq, ya,
walam yadhkuru anhu al-mubalaghah fihi. Jadi yang mensifati ya wudunya Rasulullah SAW, mereka menyebutkan tentang istinsyak, tetapi mereka tidak menyebutkan mubalaghahnya, ya, tidak menyebutkan sampai ke dalam, ya. Wali annahu law kana wajiban, ya, karenanya seandainya sampai berdalam-dalam itu merupakan kewajiban, ya, la amara bitahari fihi wa tadqiq ala shaim. Ya, la amara tentu akan apa? Ya, tentu akan memerintahkan untuk berhati-hati di dalamnya. Ya, wa tadqiq, dan lebih apa? Lebih teliti. Ya, terutama bagi orang yang ya berpuasa dan tidak apa? Tidak membiarkannya walam yulghihi, tidak meniadakannya secara mutlak. Maka fal qaul bi adami wujubil mubalaghah fil istinsak wa arrajih. Maka pendapat yang mengatakan tidak wajibnya untuk mubalaghah fil istinsak itu adalah yang rajih. Wallahu a'lam. Ini pendalilan yang disampaikan oleh Syekh Taufik dari pendapatnya apa? Jumhur. Ya, jadi hukumnya mubalaghah itu mimbab apa? Al-kamal, yaitu istihbab, disunahkan, ya, seperti itu. Tapi orang yang sudah memasukkan airnya, menghirup airnya, itu sudah apa? Sudah ya terpenuhi sah wudunya, ya. Wa amma as-shaim, adapun seorang yang berpuasa, famadhabu ba'di fuqaha al-malikiyah wa syafi'iyah wal hanabilah, ya, ila tahrimil mubalaghah, ya, ila tahrimil mubalaghati lahu. Ya, sebagian pendapat ulama mereka, ya, Malikiyah, Syafi'iyah wal Hanabilah, diharamkan. Ya, kenapa? Ya, karena dikhawatirkan akan masuk, ya, lidhahir qouli sallallahu alaihi wasallam illa an takuna shaiman. Karena illa an takuna shaiman, maka jangan mubalaghah. Maknanya idza kunta shaiman fala tubalik fil istinsyak. Maka apabila engkau puasa, jangan apa? Ya, berdalam-dalam dalam istinsyak. Dan larangan menunjukkan apa? Tahrim. Wali annahu dari'atun li ifsadi ibadatin, karena ini merupakan sarana dari itu, ya, sarana yang apa? Akan merusak ibadah. Ya, wa ifsadil ibadah haram. Ya, wa ifsad, ya, al ibadah itu adalah haram. Wa jumhurul ulama yarawna anna nahya lil karahah faqat. Jadi apa? Jumhur ulama, pendapat yang kedua, mereka memandang bahasanya larangan di sini adalah hukumnya karohah. Fa yukrah lisaim ayubalik bil istinsak wa la yuhram alaih. Ya, dan tidak diharamkan. Kenapa? Li anna saim, ya, inama nuhiya anil mubalaghah ihtiyatan li shaum. Hanya saja dilarang dari mubalaghah itu dikarenakan untuk apa? Sebagai bentuk kehati-hatian dari puasanya. Wal asal annal ma la yadkhulu ilal halaq. Dan pada asalnya air itu tidak masuk kepada tenggorokan atau kerongkongan. Al-halaq. Tenggorokan. Tenggorokan. Walau wasala ila akhir al-anf. Ya, sekalipun sampai kepada akhir, ya, akhir hidung. La siyama idza kana al-mutawaddi qa'iman. Apabila yang berwudu itu apa? Dalam keadaan berdiri, maka tidak akan sampai kepada tenggorokan. Dan masuknya air ke tenggorokan itu muhtamal, yaitu ada kemungkinan saja. Ya, muhtamal itu ada kemungkinan saja. Wa hadzal qaul huwal aqrab. Wallahu a'lam. Jadi pendapat jumhur, ya, jadi lil makruh, dan tidak diharamkan, ya, tidak diharamkan. Misalnya mau, ya, melakukan, ya, istinsyak. Jadi pahami di sini kesimpulannya apa? Ya. Mubalaghah dalam istinsyak bagi orang yang tidak berpuasa di sisi jumhur hukumnya adalah sunnah, karena yang wajib adalah sampainya air di hidung. Adapun orang yang berpuasa, maka
sebagian ulama berpendapat haram karena dia sarana yang dapat merusak ibadah, dan jumhur ulama berpendapat hal ini makruh karena asalnya air itu tidak sampai ke tenggorokan, dan ini yang kuatnya wallahu a'lam. Iya, ini sebagaimana yang disebutkan beliau. Ya. Hafizahullah taala. Kemudian al-mas'alatu rabi'ah tentang hukmul madmadah ya wal istinsyak fil wudu. Tentang hukum madmadah yaitu berkumur-kumur. Dhahaba jama'atun minas salaf wal masyhur indal Hanabilah, ya, dan yang masyhur menurut Hanabilah bahwasanya istinsyak wal madmadah itu adalah kewajiban di dalam wudu. Ya, itu adalah hukumnya wajib. Jadi berkumur-kumur, kemudian menghirup atau menarik air ke dalam, ya, itu adalah hukumnya wajib di dalam berwudu. Maka wajib bagi orang yang berwudu untuk berkumur-kumur, wa yastansyik, yaitu menghirup air. Dan wudu tidak sah melainkan dengan keduanya. Dan dalilnya yang pertama adalah an-dhahir wal musyahad, yang zahir dan yang musyahad yang bisa disaksikan, bahwasanya hidung dan mulut ini adalah minal wajah, ya, bagian dari dari wajah. Sedangkan dalam wajah hukumnya dicuci, ya. Lihada yusra lisaim ayatamatmad wa yastansyik. Oleh karena ini lihada yusra disyariatkan bagi seorang yang berpuasa untuk melakukan kumur-kumur dan menghirup air. Dan seandainya keduanya itu bukan bagian dari wajah, maka ya, la adda hadza li fasadi shaum. Maka ini akan akan menghantarkan pada rusaknya puasa. Ya, akan menghantarkan pada rusaknya puasa, sehingga keduanya itu termasuk dalam, ya, jadi keduanya yaitu mulut dan hidung itu termasuk dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, faghsilu wujuhakum. Itu masuk kewajiban untuk dia kalau mulut berkumur-kumur, kalau hidung supaya ya menghirup air ke dalam. Ya, faghsilu wujuhakum, karena mulut dan hidung itu termasuk dari wajah. Kemudian yang kedua, alasannya ya kenapa hukumnya wajib, muadzabatun Nabi SAW, yaitu terus-menerusnya Nabi SAW ya dalam mencuci ya, dalam mencuci dua tempat ini dalam wudunya. Maka ketika ya dia mengetahui atau beliau mengetahui ahadan, ya, maka apabila ya beliau mengajari, jadi idza allama ahadan al-wudu'a, ya, apabila mengajari seorang itu untuk berwudu, ya, dzakaralahu, ya, beliau alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang madmadah dan istinsyak, ya, karena muadzafah itu terus-menerus dikerjakan, ya. Maka wa kana idza allama ahadan al-wudu'a, maka bila beliau alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada seseorang itu untuk berwudu, ya, beliau menyebutkan padanya al-madmadah wal istinsyak, ya. Kemudian yang ketiga, bahwasanya syariat telah memerintahkan keduanya, dan asal dalam perintah adalah hukumnya wajib, seperti hadis wa balik fil istinsyak, ini perintah, ya, fal amru bil mubalaghah fil istinsyak, dan perintah untuk berdalam-dalam dalam istinsyak ini tidak terwujud melainkan apabila idza hasala istinsyak, yaitu dilakukan dihirup airnya. Fal mubalaghah taqtadi al amr bil asl wa ziyadah, maka mubalaghah itu ya, dituntut darinya perintah untuk ya lebih, ya, al amr bil asl, ya, wa ziyadah, perintah secara asalnya itu dihirup, kemudian wa ziyadah, dan ditambah yaitu untuk berdalam-dalam, ya.
Ini masalah hukumnya untuk menunjukkan hukum istinsyak. Wa fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Rasulullah sallam apabila beliau berwudu, apabila salah seorang dari kalian berwudu, maka jadikanlah ya di hidungnya itu air. Kemudian dia liyangsur supaya melakukan istinthar, itu mengeluarkannya. Jadi faliyaj'al fi anfihi ma'an, itu istinsyak, itu ditarik ke dalam. Kemudian wa fi riwayah fi hadis lakid idza tawadda'ta famatmid, ya, apabila engkau berwudu maka berkumur-kumurlah. Dan juga datang dari Abu Hurairah anna Rasulullah SAW amara bil matmadah wal istinsyak. Rasulullah SAW memerintahkan dengan matmadah dan istinsyak. Ini adalah berarti qaul, ya, memerintahkan supaya supaya melakukan matmadah wal istinsyak. Rawahul Baihaqi wa qala ghairu mahfudz, ya, wa huwa kama qala. Yani hadis yang ini adalah ghairu mahfudz, ya, ghairu mahfudz maksudnya terdapat kelemahan, ya, tetapi kesimpulannya, ya, wa bi majmu' ma sabaqa minal adillah yakunu hadzal qaul huwa al arjah, yaitu hukumnya hukumnya istinsyak hukumnya, dan matmadah hukumnya adalah wajib, ya, hukumnya wajib. Dan jumhur ulama atau jumhur ahli ilm mereka berpendapat bahwasanya al-matmadah wal istinsyak hukumnya sunnah di dalam wudu, ya, dengan alasan falam yadkur fil ayah, ya, al-Qur'aniyah, tidak disebutkan dalam ayat Quran, kemudian ya, disebutkan mencuci wajah saja, tetapi tidak disebutkan al-istinsyak wal matmadah wal amru bihima aw muwadabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, alaihima litakid alal istihbab. Nah, mereka kalau jumhur membawa bagaimana dengan muwadhabahnya Rasulullah SAW, terus menerusnya Rasulullah SAW itu ya, atas matmadah dan istinsyak itu adalah untuk memberikan penguatan akan disunahkannya, walaysa lil wujub. Bisa dipahami ya pendapat jumhur dan pendapat, ya, yang pertama, yaitu ya, al-Hanabilah, yang masyhur indal Hanabilah dan jamaah minas salaf. Kemudian waqala jamaah minal ulama biwujubil istinsyak dunal matmadah, ya, li thubuti al-amri bihi. Ya, kemudian pendapat yang ketiga mengatakan istinsyak itu hukumnya wajib, tetapi bukan matmadah. Karena karena tetapnya tentang perintahnya, yaitu perintah untuk melakukan faliyaj'al fi anfihi ma'an, ya, ini fi'il amr, ya, dari sisi itu faliyaj'al fi anfihi ma'an tsumma liyangsur. Adapun matmadah tidak wajib, ini menurut pendapat yang ketiga. Jadi kesimpulannya bagaimana? Pendapat yang pertama mengatakan wajib, yaitu matmadah dan al-istinsyak. Pendapat kedua, pendapatnya jumhur, mengatakan sunnah kedua-duanya. Kemudian pendapat yang ketiga wajib pada istinsyak, ya, dan matmadah adalah sunnah. Yaitu kesimpulannya. Kita baca satu lagi. Siapa yang baca hadis? Ya. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. Jazakallah khair. Kemudian hadis yang ke-40 dari Utsman radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi SAW Nabi SAW kana yukhallil lihyatahu fil wudu. Ya, dahulu Rasulullah SAW itu menyela-nyela lihyahnya di dalam wudu. Ya, siapa yang lihyahnya banyak? Ada ya? Maafkan sama Abu Bilal. Nabi SAW dulu menyela-nyela lihyah di dalam wudu. Akhrajahu Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Tahrijul hadis qala syarih tahrijul hadis Utsman
Jadi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan di dalam sanadnya terdapat kelemahan. Ya, fa fihi Amir bin Syakik, fihi lin. Ya, lin itu maksudnya lemah. Maksudnya bukan lembut orangnya, tetapi apa? Dia lemah. Ya, lakin al hadis lahu syawahid yasihu biha. Akan tapi di sana ada apa? Syawahid. Yaitu ada beberapa sahabat lain yang meriwayatkan hadis ini. Ya, faqad ja'a min hadits Anas. Ya, rawahu Abu Dawud wa sanaduhu dhaif. Ya. Kemudian wa ja'a min hadits Aisyah. Ada sahabat yang lain yang meriwayatkan lagi. Rawahu Ahmad wa sanaduhu hasan. Ya, wa ja'a min hadits Abi Umamah radhiyallahu ta'ala inda ibni Abi Syaibah wa sanaduhu hasan. Wa ja'a an ghairi haula ashabah bi asanid dhaifah. Tapi kesimpulannya hadis ini adalah apa? Hadis ini sahih. Ya, disahihkan Syekh Albani. Ya, di dalam taklek itu di bawah kesimpulannya hadis ini adalah sahih. Kemudian fikih hadis dalam hadis ini masalatul ula, ya, hukmu tahlilil lihyah fil wudu, tentang hukum menyela-nyela lihyah di dalam wudu. Jadi tahlilul lihyah maknahu, jadi menyela-nyela lihyah maknanya adalah idkhalul asabi fi thanaya al-lihyah, yaitu memasukkan apa? Jari-jari ke dalam, ya, di tengah-tengah apa? Lihyah. Ya, supaya apa? Li ajli ayasilal ma ilaiha indal wudu. Yaitu supaya air itu apa? Bisa sampai kemana? Sampai basyarah. Itu sampai kulit. Kan kemarin apa? Wajibnya wudu dari mana? Tempat dari segi panjangnya, tempat awal tumbuhnya rambut, kebanyakan orang sampai mana? Ad-dhikan. Ya, sampai dhikan. Sampai dagu. Ya, sampai dagu. Kemudian apa? Kalau menyela-nyela berarti biar sampai apa? Ke basyarahnya, yaitu kulit yang apa? Bagian atas ini dari lehyahnya. Ya, itu maksudnya. Ya, dan apa? Jumhur alil ilm mereka berpendapat akan sunnahnya. Ya, akan sunnahnya saja. Ya, telah datang hadis-hadis yang banyak dalam sifat wudu Nabi sallam, walam yadhkuru fiha tahlil lihyah. Ya, dan tidak, ya, menyebutkan di dalamnya itu apa? Tentang tahlil lihyah, yaitu menyela-nyela lihyah. Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat lihyatu, ya, kathah. Apa kathah? Lihyahnya apa? Lebat. Ya, lihyahnya apa? Lebat. Wal ahadis al-aktsar wal asah, dan hadis-hadis yang lebih banyak dan lebih sahih, laisa fiha annahu khallala lihyatahu. Bahasanya tidaklah yang hadis yang lebih banyak dan lebih sahih tidak terdapat dalamnya bahwasanya beliau alaihi salatu wasallam menyela-nyela lihyahnya. Kemudian waja'a fi ba'dil ahadis annahu khallala lihyatahu fil wudu. Bahwasanya beliau alaihi salatu wasallam menyela lihyahnya dalam berwudu. Maka di sini apa? Di sana ada riwayat yang menyela, kemudian riwayat yang lainnya tidak menyela, maka ini menunjukkan tidak adanya apa? Terus atau tidak menerusnya Nabi SAW untuk melakukan menyela-nyela lihyah. Fahadha yadullu ala adami wa dhabatihi alaihi. Wa kadzalika huwa mujarrad fi'il. Dan kita udah, ya, dapat kaidah bahwasanya kalau di situ fi'ilnya Rasulullah SAW, maka fi'il itu apa? Hukumnya apa? Sunnah. Ya, fa wal fi'lu la yalzam minhu al-wujub. Ya, dan fi'il itu fi'ilnya Rasulullah SAW tidaklah mengharuskan, ya, bahasanya itu adalah suatu kewajiban. Jadi hukumnya menyela-nyela lihyah apa? Sunnah. Ini diingat ini. Jadi hukumnya menyela-nyela lihyah adalah sunnah. Kemudian masalah yang kedua tentang sampainya air kepada basyarah, ya, tahta lihyah. Itu apa? Sampainya air kepada basyarah, yaitu kulit, ya, kulit apa? Tahta lihyah. Ya, tahta lihyah maksudnya apa? Sampai ke sininya, mana? Sampai ke ininya. Ya. Jadi tahta lihyah. Alladhi alaihi jumhur alil ilm at-tafsil al-ati. Idza kana lihyah khafifah, ya,
idza kanat ya al-lihya khafifatan, maka la tastur apa al-basyarah, tidak sampai kalau lehernya sedikit. Mana yang enggak punya leher ada? Siapa? Nah, ya ini berarti apa? Kelihatan kan basyarahnya, kulit ini kelihatan. Ya, paling mudah. Itu ya. Maka ketika ya tidak menutupi apa? Kulit ini ya, fayajibu isalul ma ilal basyarah. Maka wajib apa? Mengalirkan air hingga apa? Ya, hingga kulit ini. Kan ini ziken kan? Apa namanya? Ziken itu dagu. Ya, dagu ini sampai, jadi ketika mencuci kepala, mencuci muka sampai bawahnya. Ya. Dikenakan sampai bawah dagu, yaitu di dekat dagunya. Itu. Ya, fayajibu isal ma ilal basyarah ingda taksilil wajah li'annaha minal wajah. Wal asal isalul ma ila jami'i basyaratil wajah. Jadi yang wajib asalnya adalah sampainya air kepada apa? Semua bagian ya kulit dari apa? Dari wajah. Ya. Wa huwa mungkin huna. Maka ini mungkin, yaitu bagi seorang yang apa? Lehernya sedikit atau ada yang tidak ada. Kemudian idza kana lihya kathifah, ya, apabila lehernya itu kathifah, tebal lebat, bihayth tastur al-basyarah, ya, di mana lehernya itu menutupi apa? Menutupi kulit. Ya, wala tadhar basyarah. Ya, dan tidak tampak basyarah kulitnya itu, fala yalzam isal ma ilal basyarah tahta lihya. Ya, maka tidaklah harus ya sampai air tersebut ke basyarah tahta lihya indal ghusl wajah, ya, atau inda tahlil lihya li amrain. Ya. Karena apa? Tidak sampainya apa? Fala yalzam, tidaklah mengharuskan ya sampainya air kepada basyarah kulit yang di bawah lihya ketika mencuci wajah atau ketika apa? Menyela-nyela lihya, itu karena ada dua perkara. Ya, karena di dalamnya ada lima fi minal masyaqqah. Ya, fayas'abu hatta yakun, ya, dan ini susah. Ya, ini akan mendatangkan kesusahan dan susah. Ya, secara yakin bahasanya apa? Air itu sudah sampai kepada kulit. Kemudian perkara yang kedua, lima ja'a fil Bukhari an Ibni Abbas tawaddu'a Nabi sallam marratan. Kan ini menunjukkan air dulu apa? Sedikit. Ya, karena Nabi sallam wudu marratan. Ya, wajah fi riwayah anna Nabi sallam, padahal lehernya Nabi sallam apa? Sudah disebutkan lehernya lebat. Ya. Begitu pula di antara yang disebutkan lehernya Ali, ya. Itu juga lehernya lebat. Ya, dalam ya perawakan Ali ada kitab yang menyebutkan sampai perawakan ya para sahabat juga. Ya, di antaranya Abu Bakar, Umar, kemudian Ali, itu disebutkan ya lehernya juga lebat sekali. Wajah fi riwayah ya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ghasala wajhahu bi ghurfah ya wahidah, dengan satu apa? Cakupan saja. Ya, wa ma'lumun annahu yas'ab, dan telah dimaklumi bahwasanya susah ya dalam mencuci wajah ma'a isalil ma'ilal basyarah, ya, sampai hingga air itu menyampai basyarah ke bawah ini tahta lihya, ya, dengan satu cakupan saja, ya, khosatan ma'a kathafati lihyati sallallahu alaihi wasallam, ya, bersamaan dengan apa? Bersamaan dengan lebatnya lehyanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang apa? Yang wajib tadi ketika seorang itu apa? Lehyanya itu sedikit, maka dia sampai ke ini. Tapi kalau lehyanya banyak, maka tidak wajib. Ya, tidak wajib, karena itu tadi Nabi SAW wudu cuma satu cakupan, kemudian untuk mencuci apa? Mencuci wajahnya. Ya, seperti itu. Hadza tafsil al-madhkur huna huwa as-sahih. Dan perincian yang telah disebutkan di sini adalah ini yang rajih. Ya, bisa dipahami di sini? Kesimpulannya bagaimana?
Apabila lehernya sedikit maka ya wajib sampai ya basyarahnya. Kalau lehernya lebat ya la yalzam, ya tidak mengharuskan masukkan air sampai basyarah, ya, karena air yang digunakan pun ya itu tadi sebagaimana disebutkan ya cuma sedikit dan akan terjadi kesulitan di dalamnya. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.